Saya adalah mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2023 pada LPTK UIN Wali Songo Semarang. Hari ini Sabtu 26 Agustus tahun 2023 di SD Negeri Kebumen, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2023 dengan materi keragaman sebagai sunatullah pada fase B kelas 4. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama video pembelajaran pada hari ini dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua berdiri, cek kerapian. Semua berdiri, cek dan periksa kerapian. Ayo, bajunya yang belum dimasukin, ayo dimasukin. Semua harus sudah siap untuk belajar. Ayo dicek. Alat-alat tulis yang akan digunakan harus sudah berada di atas meja. Tempat duduk yang kurang nyaman juga harus digunakan. Sudah? Sudah siap? Sudah siap belajar? Sudah. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, sebelum kita berdoa, kita ice breaking pembuka dulu ya. Yuk, silakan berdiri semuanya. Ayo, masih ingat dengan ice breaking pembukanya? Ayo, dimulai 1, 2, 3. Tangan di atas, menggapai hitam. Tangan di samping, burungnya terbang. Tangan di depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membaca surat Al-Lahab. Silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul adzim. Presentasi terlebih dahulu mengecek hari ini siapa yang tidak masuk, yang tidak terlihat. Siapa ini yang tidak terlihat? Ayo, siapa? Rahma. Rahma mana? Sakit, baiklah. Karena Rahma sedang sakit, tidak bisa masuk ke sekolah, kita doakan semoga Rahma segera diberi kesembuhan dan bisa kembali ke sekalian, lebih tahu dan mengenal nilai-nilai pelajar Pancasila. Maka mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Pelajar Profil Pancasila. Berdiri, yuk semuanya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
pelajari sebelum ini? Yuk silakan tunjuk tangan. Sasmi? 5 Asmaul Husna. 5? Oke baik. Kemudian ada apa saja 5 Asmaul Husna? Yuk. Yuk, 5 Asmaul Husna. Al-Malik. Terus selanjutnya siapa lagi? Al-Qudus. Al-Aziz. As-Salam. Yang terakhir? Al-Mu'min. Good. Berarti kalian masih ingat dengan materi sebelumnya. Nah, itu adalah materi sebelumnya. Hari ini kita mau belajar apa sih? Ada yang tahu kita mau belajar tentang apa? Apa? Keragaman. Ya, benar. Hari ini kita akan belajar materi tentang keragaman sebagai sunatullah. Pembelajaran pada materi keragaman sebagai sunatullah. Nah, yang pertama, melalui kegiatan mengamati tayangan video, peserta didik mampu mengungkapkan secara lisan keragaman sebagai sunatullah. Yang kedua, melalui kegiatan kelompok, peserta didik mampu menemukan informasi tentang keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal, lita'arofu. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah melalui kegiatan presentasi, peserta didik mampu menjelaskan keragaman sebagai sunatullah. Inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Capaian pembelajaran kita hari ini adalah ini ya. Paham? Paham? Nah, adapun nanti langkah-langkah pembelajaran kita. Pertama, nanti anak-anak akan Ibu tayangkan sebuah video. Tujuannya anak-anak mengamati video tersebut, kemudian nanti anak-anak akan mengungkapkan apa yang dilihat di video tersebut. Kemudian nanti akan ada kerja kelompok. Nah, kelompok tersebut adalah kelompok yang Ibu bagi berdasarkan gaya belajar kalian, gaya belajar peserta didik yang sudah Ibu lakukan asesmen diagnostik non-kognitif sebelumnya ya. Jadi nanti akan ada kelompok belajar auditori, visual, dan kinestetik. Melalui kegiatan kelompok, kalian nanti akan Ibu arahkan sesuai dengan gaya belajarnya. Yang terakhir adalah peserta didik akan mempresentasikan apa yang telah dikerjakan bersama kelompok. Kemudian nanti kita akan melakukan penyimpulan, penilaian, dan tindak lanjut. Paham semuanya? Paham. Sekarang Ibu mau mengecek seberapa sih kalian tahu, peserta didik tahu, anak soleh dan solehahnya Ibu tahu tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Coba pertanyaan pertama. Apa sih yang dinamakan atau makna dari keragaman? Apa? Saya Bu. Ayat pilih. Beraneka macam. Beraneka macam. Yang lain apa? Ada lagi? Siapa yang menjawab? Yang lain? Beraneka macam. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, ada nggak di antara anak soleh dan soleha yang punya teman yang berbeda suku? Saya Bu. Ayat Sasmi. Suku Lampu. Suku Lampung. Terus ada lagi yang lain? Suku Padang. Suku Padang. Sekarang waktunya anak soleh dan soleha mengamati apa tayangan video yang berikut ini. Baiklah anak soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar materi keragaman sebagai sunatullah. Indonesia adalah negeri yang majmuk, terdiri dari aneka ragam agama, suku, dan bangsa, warna kulit dengan bahasa masing-masing. Saling menghormati dan menghargai adalah modal utama hidup damai. Keragaman adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sunatullah. Ada bangsa besar yang hidup di negara kita Indonesia, seperti bangsa Melayu, bangsa Arab, bangsa Cina, bahkan bangsa Eropa. Negeri kita juga
diunik oleh beraneka ragam suku yang memiliki ciri khas yang unik. Pakaian, bahasa, makanan, adat, dan karakternya. Suku besar yang terkenal di Indonesia antara lain ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Dayak, suku Ambon, suku Bugis, dan suku Madura. Agama yang dianut oleh penduduk Indonesia juga beragam. Ada 6 agama yang diakui di negara kita Indonesia. Yang pertama adalah agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Setelah anak soleh dan soleha tadi sudah mengamati tayangan video, sekarang waktunya adalah anak soleh dan soleha mengungkapkan hasil dari mengamati video. Yuk, sekarang siapa yang mau mencoba mengungkapkan hasil mengamati video, silakan tunjuk tangan sebelum menjawab. Ya, Roja? Ya, keberagaman sebagai sunatullah. Yang lain yang mau menjawab silakan. Yang mau mengungkapkan tunjuk tangan. Keragaman agama. agama Islam, Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu, Kristen. Ya, good. Yang lain yang mau mengungkapkan hasil mengamati video. Ada apa, Vili? Keragaman suku. Tepuk semangat terlebih dahulu biar kita lebih bersemangat lagi. Ayo, tepuk semangat. Mulai 3, tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, yes, yes, yes. Sudah bersemangat? Sudah. Mana semangatnya? Eh. Kegiatan selanjutnya adalah ibu akan membagi anak soleh dan solehah ke dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok visual, yang kedua auditori, yang ketiga kelompok kinestetik. Kelompok tersebut jadi kalian mengerjakan asesmen diagnostik non kognitif tentang gaya belajar. Jadi ibu kan sudah nge-share siapa yang masuk ke dalam kelompok auditori, kelompok visual, dan kinestetik. Kalian sudah membacanya? Sudah bacanya di grup yang masuk kelompok kinestetik, auditori, dan visual sudah ya? Nah, sekarang silakan kalian berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya yang sudah ibu share di grup. Yuk, silakan dimulai dari sekarang. Yuk. Kelompok pertama auditori, visual, kelompok auditori dan kelompok kinestetik. Nah, ini adalah tugas kelompok visual. Jadi, ibu kemarin sudah nge-share di grup bahwasanya anak-anak suruh membawa apa? HP. Boleh sekarang HP-nya dikeluarkan. Ya, yuk, HP-nya dikeluarkan. Ya, sudah. Ya, HP boleh dipakai hanya untuk pembelajaran ya. Sudah ya. Nah, apa tugasnya? Anak soleh dan solehah nanti silakan kalian browsing atau searching ya. Apa tahu nggak? Mencari informasi ya, mencari informasi tentang keragaman agama, suku, dan bangsa yang ada di negara kita. Searching di Google, bisa? Sudah tahu nggak caranya browsing atau mencari informasi di Google? Nah, setelah itu kalian mengerjakan LKPD yang sudah ibu siapkan, ya. Nah,
ini. Nah, nanti di sini sudah ada perintahnya apa yang harus kalian kerjakan di sini setelah kalian searching di Google. Paham? Paham? Paham ya untuk kelompok visual ya? Ini tugas-tugasnya ya. Ini LKPD-nya. Nah, setelah kalian searching atau mencari informasi di Google dengan menggunakan gadget handphone. Paham? Silahkan dimulai dari sekarang. Ayo, ini bekerja secara kelompok ya nak. Jadi semua harus bekerja. Tidak ada yang diam saja, bengong atau ngobrol atau asik mainan sendiri. Semuanya harus bekerja kelompok. Karena nanti akan dinilai, tetap ada lembar pengamatan. Kalian ibu amati ya. Mana yang aktif, mana yang tidak. Kelompok mana yang aktif, mana kelompok yang pasif. Paham? Silahkan dimulai dari sekarang. Ini adalah kelompok auditori. Nah ya, sekarang apa sih yang harus dilakukan oleh kelompok auditori? Nah, di sini ibu sudah menyiapkan sebuah laptop yang ada videonya. Nah, kalian menonton tayangan video ini, didengar, dilihat, amati. Nah, setelah itu kalian kerjakan LKPD-nya. Di sini sudah ada petunjuk-petunjuknya apa yang harus anak soleh dan solehah lakukan. Paham? Jadi ini adalah LKPD kelompok auditori. Pertama, lihat dulu tayangan videonya, isinya apa saja. Lalu nanti kalian secara berkelompok kerjakan LKPD-nya bersama-sama ya. Ini kerja kelompok, jadi semua harus bekerja ya. Tidak ada yang diam, tidak ada yang nganggur, tidak ada yang ngobrol. Tapi semua mengerjakan tugas. Boleh ditulis dulu di buku-buku kalian gitu coret-coretannya, baru nanti hasilnya dituangkan di sini kalau sudah jadi. Paham? Silakan dimulai dari sekarang LKPD-nya. Silakan kalian boleh nanti memplay videonya ya. Ini adalah kelompok kinestetik, kelompok dengan gaya belajar kinestetik. Nah, apa sih tugas kelompok kinestetik? Nah, kelompok kinestetik diberikan tugas, membaca teks tentang keragaman sebagai sunatullah. Nah, kemudian setelah kalian membaca, apa sih tugasnya? Nah, ini ada LKPD-nya ya. Nah, LKPD-nya bentuknya apa ini? Namanya apa ini? Teka-teki si. Nah, tugas kalian adalah setelah kalian membaca teks tadi, mengerjakan teka-teki silang ini. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ibu sudah menempelkan petunjuk untuk mengerjakan teka-teki silangnya yang berada di lingkungan sekolah. Jadi nanti anak soleh dan soleha boleh keluar untuk mencari jawaban dari mencari kunci dari teka-teki silang ini. Paham? Paham? Ini materi, ini teks bacaannya, ini nanti. Ini adalah tugas kelompok, jadi semuanya harus bekerja, tidak ada yang pasif, semua harus aktif bekerja ya. Paham? Semuanya ini membaca dulu, boleh dibacakan salah satu, pokoknya intinya ini dibaca-baca dulu teksnya, baru mengerjakan LKPD-nya. Paham? Baik, ada mengalami kesulitan? Sudah paham? Sudah bisa ya caranya browsing di Google, mencari informasi tentang keberagaman suku. Keragaman bangsa yang ada di Indonesia apa aja?
Gereja. Nama tempat ibadahnya di Vihara. Jawa. Identik dengan ondel-ondel. Etnis yang mendiamkan wilayah Jawa Barat. Sudah selesai tadi mengerjakan LKPD-nya? Sudah, kelompok visual sudah? Auditoris? Kinestetik? Sekarang adalah waktunya setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari tadi bekerja bersama kelompoknya, mencari informasi tentang keragaman agama, suku, dan bangsa yang ada di Indonesia. Oke, baik. Pertama, kita berikan kesempatan dulu untuk kelompok visual untuk maju ke depan mempresentasikan hasil pencarian informasinya. Ini adalah kelompok auditori yang akan mempresentasikan hasil pencarian informasinya tentang keragaman suku, agama, dan bangsa yang ada di Indonesia. Silakan kelompok auditori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori yang akan menyampaikan prestasi dan hasil pencarian informasi keragaman bangsa, keragaman suku, keragaman agama. Keragaman bangsa yang ada di Indonesia, Melayu, Arab, Cina, Eropa. Keragaman suku yang ada di Indonesia, Jawa, Sunda, Betawi, Dayak, Ambon, Bugis, Madura. Keragaman agama yang ada di Indonesia, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Visual yang akan mempresentasikan hasil pencarian informasi terkait keragaman agama, suku, dan bangsa yang ada di Indonesia. Yuk, silakan untuk kelompok visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil pencarian informasi agama dan bangsa. Agama Buddha, agama Konghucu, agama Kristen. Keanekaragaman agama yang ada di Indonesia, agama Islam, agama Kristen, agama Hindu. Keanekaragaman suku yang ada di Indonesia, suku Dayak, suku Ambon, suku Madura. Keanekaragaman suku yang ada di Indonesia, suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi. Keanekaragaman bangsa di Indonesia, bangsa Melayu, bangsa Arab, bangsa Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kasih tepuk tangan. Kelompok terakhir, kelompok kinestetik yang akan mempresentasikan hasil pencarian informasinya. Yuk, silakan untuk kelompok kinestetik. Assalamualaikum
Eropa. 4. Arab. Mencari macam-macam agama yang ada di Indonesia. 1. Kaum Hindu. 2. Islam. 3. Kristen. 4. Buddha. 5. Hindu. Mencari macam-macam suku yang ada di Indonesia. 1. Dayak. 2. Jawa. 3. Ambon. 4. Madura. 5. Betawi. 6. Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan untuk kita sudah berada di kegiatan akhir proses pembelajaran, yaitu membuat kesimpulan. Nah, apa sih kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Kita belajar tentang keragaman sebagai sunatullah. Ada ragam agama, bangsa dan suku yang ada di Indonesia. Pertama, ada keragaman agama. Ada berapa agama yang diakui di negara Indonesia? Ada berapa? 6. Yang pertama agama Islam. Kedua Islam. Ketiga Katolik. Keempat Hindu. Kelima Buddha. Yang keenam Konghucu. Kemudian ada ragam suku. Suku terbesar yang ada di Indonesia apa saja? Suku Jawa, Sunda, Betawi, Dayak, Ambon, Bugis, Madura. Kemudian ada sebagian bangsa dari luar yang juga mendiami negara Indonesia. Ada bangsa apa saja? Melayu, Arab, Cina, Ya, bagus. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kegiatan selanjutnya adalah asesmen atau penilaian. Nah, untuk mengukur sejauh mana anak soleh dan soleha menguasai materi pada hari ini tentang keragaman sebagai sunatullah, keragaman agama, suku dan bangsa yang ada di Indonesia. Nah, seperti biasa Ibu akan menggunakan asesmennya dalam bentuk quizzes ya. Ini lembar barcode-nya Ibu akan bagikan. Absen 1, absen 2, absen 3, absen 4, absen 4, absen 5. Bisa kita mulai? Sudah siap? Kalian sudah tahu penggunaannya? Jadi silakan kalian cari jawaban yang sesuai dengan mengangkat barcode-nya. Jawabannya pas di posisi atas. Jika kalian memilih A, harus berada di huruf A di posisi atas. Ya, kalau B putar posisi begini. Ya, paham? Paham? Ayo. Sekarang kita mulai. Silakan langsung melihat pertanyaan pertama. Yuk, dibaca pertanyaan pertama. Kalau yang sudah langsung angkat, Ibu pindai jawabannya. Nomor 1 jawabannya A, B, C, atau D. Kalau sudah, silakan angkat barcode-nya, Ibu pindai.
saya. Itu ada yang belum, Bu? Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, silakan dilihat. Bagi yang sudah selesai boleh langsung mengangkat barcode-nya. Nah, ini adalah hasil asesmen kita pada hari ini tentang keragaman agama, suku, dan budaya yang ada di Indonesia. Sudah kita bisa lihat langsung bersama-sama di layar LCD. Nah, ini kalau yang teratas berarti adalah peringkat 1 yang jawabannya benar semua. Iqbal Septanto, kita kasih tepuk tangan buat Iqbal. Jawabannya betul semua. Kemudian di urutan kedua ada Siva Ramadhani. Karena kenapa ini walaupun sudah tapi dia menjawabnya lebih cepat dibanding yang lain, yang sama-sama mendapatkan nilai 9. Urutannya ini seperti ini. Ini diurutkan berdasarkan cepat tadi menjawabnya walaupun nilainya sama ya. Terus kemudian tuh masih ke belakang, ke bawah. Nah, sekarang urutan yang bawah ini adalah yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal. Nih, ada siapa saja ini nilainya di bawah 70. Hafiz Prayoga Muhammad Abdul Rojak Nurin Nada Fatimah hanya mendapatkan nilai 56 sampai 60. Fili Rahayu juga di garis merah ini 7, tapi sudah mencapai 7 ke atas ya. Nah, jadi yang sudah mendapatkan nilai bagus lebih bersemangat lagi ya mengikuti pelajaran. Bagi yang belum berarti harus lebih ditingkatkan lagi. Nah, sekarang kita waktunya untuk refleksi pembelajaran pada hari ini. Ibu akan membagikan kepada anak soleh dan soleha lembar refleksi ya. Jadi kalian tinggal mencentang saja checklist ya. Tahu tanda checklist? Tahu. Silakan kalian checklist refleksi pembelajaran pada hari ini. Ibu bagikan ya. Kasih ke belakang. Kasih ke belakang. Yuk langsung dikerjakan ya. Mendapatkan langsung kerjakan. Silakan menggunakan checklist. Kalau sudah silakan dikumpulkan lembar refleksinya yang sudah selesai. Tindak lanjut bagi tadi peserta didik yang belum tuntas ya. Ada berapa tadi? Ayo, ada berapa peserta yang belum tuntas tadi? 3. Ada 3. Siapa saja? Nurin, Hafiz, sama Rojak. Nah, itu masih mendapatkan nilai di bawah KKM, di bawah kriteria ya. Ketercapaian kompetensinya masih kurang. Maka ibu akan memberikan tugas kepada Hafiz, Rojak, sama Nurin. Tugasnya nanti adalah mendeskripsikan sebuah gambar-gambar tentang keanekaragaman suku, agama, bangsa yang ada di Indonesia. Nanti tugasnya ibu akan mengirimkannya lewat grup kelas, paham? Begitupun untuk yang mendapatkan nilai sudah mencapai kriteria ketercapaian kompetensi ya, yang nilainya 80, 90 sampai 100, tetap ibu akan memberikan pengayaan
bercerita, tugas kalian nanti akan mengambil hikmah apa sih yang terdapat dalam cerita tersebut. Paham? Paham? Paham yang remedi? Nurin, untuk kegiatan kita selanjutnya atau pertemuan kita selanjutnya masih tentang indahnya saling mengenal. Nah, kalau tadi kita belajar materi tentang keragaman sebagai sunatullah, besok pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang ajaran kebaikan dalam Islam selain Islam. Jadi kita akan belajar tentang ajaran apa saja, ajaran tentang kebaikan dalam Islam dan selain agama Islam. Paham? Terima kasih anak soleh dan soleha. Hari ini tuntas sudah pembelajaran kita tentang keragaman sebagai sunatullah. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah atas pembelajaran pada hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan agar bisa berangkat ke sekolah kembali. Ibu minta maaf apabila dalam pembelajaran, proses pembelajaran banyak kesalahan atau kurang berkenan. Ibu minta maaf kepada anak soleh dan soleha. Sebelum kita pulang, berdoa terlebih dahulu. Silakan Hafiz. Siap, doa mulai.